Dampak dari kesedihan tersebut akan merusak organ paru-paru rekan-rekan semuanya. Makanya sesak napas ataupun napas tidak baik, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, yakini bahwa itu akan menjadi perubahan untuk diri kita semuanya. Yakini dan pikirkan bahwa kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah rekan-rekan semuanya, sangat besar nih pengaruhnya jikalau hal ini kita tidak segera manajemen, maka tubuh kita akan mengalami kerusakan mental, bahkan kerusakan fisik. Apa itu rekan-rekan semuanya? Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Faruli dan saya seorang terapis dan juga instruktur di Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, di mana Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini adalah metode terapi Kabuyutan Nabawadatala yang bergerak di bidang kesehatan tradisional untuk menjaga sistem tubuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pola yang sangat penting, yaitu adalah pola pikir. Bagaimana pandangan Raksa Jasad ini tentang pola pikir? Kenapa pola pikir ini sangat berdampak besar untuk kesehatan kita? Karena pola pikir atau mindset atau prasangka itu akan menentukan kesehatan seseorang dan akan menentukan langkah seseorang. Bagaimana hati, ucapan, dan tindakannya itu tergantung bagaimana dia cara berpikir. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa memanajemen pola pikir? Karena pola pikir ini sangat penting. Karena dari pola pikir yang tidak baik, dari pola pikir yang terus kita berpikir negatif, itu akan menentukan dan akan menjadi kenyataan hidup bagi seseorang tersebut. Karena kita berdiri dan bergerak bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita memandang. Berbicara pola pikir, itu akan menentukan perasaan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita terima, itu akan menentukan cara kita melangsungkan kehidupan ini. Berarti bagaimana kita memandang sesuatu, mau itu benda, lingkungan, pekerjaan, atau bahkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Terkadang pola pikir yang salah itu akan memunculkan keraguan, akan mendatangkan sesuatu yang negatif, sehingga apa? Kita malas, kita malu, dan kita egois. Maka dari situ ada 4 hal dampak negatif dari pola pikir yang tidak baik. Yang pertama, orang akan merasa sedih yang tidak pernah selesai, sedih yang sangat berkepanjangan. Dampak dari kesedihan tersebut akan merusak organ paru-paru rekan-rekan semuanya. Makanya sesak napas ataupun napas tidak baik itu salah satu dari dampak pola pikir yang sangat-sangat sedih. Oke, yang kedua, pola pikir yang negatif itu akan memunculkan ketakutan. Kita berpikir, saya tidak akan bisa berhasil, saya orang biasa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak mampu. Itu akan mendatangkan ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Muncullah emosi rekan-rekan semuanya. Saya sudah berusaha tapi saya tidak pernah berhasil. Marah dengan keadaan, marah dengan kemampuan. Lalu yang keempat adalah apa? Kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan lingkungan yang tidak bisa mensupport kita. Sehingga muncullah ketidakpercayaan diri. Luar biasa rekan-rekan semuanya. Dari prasangka yang tidak benar, sehingga muncullah perasaan-perasaan yang tidak enak. Tabulasi rasa yang tidak enak, sedih, takut, marah, kecewa, dan ketidakpercayaan diri adalah buah dari pola pikir kita yang tidak benar. Pola pikir yang baik adalah pola pikir yang ada dasarnya. Maka dari situ kita harus punya seseorang yang kita percayai. Kita harus punya keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus belajar bagaimana menata pola hidup ini agar senantiasa sehat, agar senantiasa percaya diri, agar senantiasa kita memanajemen pola pikir. Di lingkungan kita banyak orang-orang yang senantiasa memandang rendah kita. Banyak orang-orang yang menunggu kita jatuh. Dan orang-orang terdekat kita juga banyak orang-orang yang menunggu kita sukses. Tergantung apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Dalam sebuah keterangan bahwa Sang Maha Pencipta itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Berarti prasangka akan mendatangkan kenyataan. Pola pikir yang negatif, yang terus diulang-ulang, itu akan menjadi kenyataan. Mari rekan-rekan semuanya, kita perbaiki mindset kita perbaiki pola pikir kita. Sehingga kita, apapun yang kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan yang baik. Kenyataan yang positif.
Oke rekan-rekan semuanya, itu adalah penjelasan tentang bagaimana kita memanajemen pola pikir kita. Pada dasarnya, pola pikir adalah bagaimana cara berpikir kita memandang segala sesuatu. Solusi dari kami adalah, pertama, kita harus percaya diri terhadap apa yang kita miliki. Yang kedua, jangan sering mendengarkan orang-orang yang menyalahkan kita, orang-orang yang menyudutkan kita. Yakini, pikirkan dalam pikiran kita bahwa kita mampu, bahwa kita kuat. Selama kita terus berpikir positif dan kita melakukan step by step, tahapan demi tahapan dengan benar. Lakukan dari hal yang kecil dulu rekan-rekan semuanya, jangan lakukan yang besar. Lakukan dari hal kecil, pelan-pelan lakukan dan selesaikan. Bagaimana itu akan menjadi sesuatu yang besar. Mulai dari sekarang, yakini bahwa itu akan menjadi perubahan untuk diri kita semuanya. Yakini dan pikirkan bahwa kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Cukup sekian dari saya, Dimas Paruli, seorang terapis dari Kabui Tanah Bawadatala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips untuk kita semuanya dan senantiasa kita mampu untuk menjaga pola pikir kita untuk masa depan yang lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.